Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. La ilaha illallahul halimul karim, la ilaha illallahul aliyyul azim, la ilaha illallahu rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil karim. La ilaha illallahul halimul karim, subhanallah, tabarakallahu rabbul arsyil azim, walhamdulillahi rabbil alamin. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukman wa ilman wa sakharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wa tayra kunna fa'ilin. Ya hayyu ya qayyum ya rabba Musa wa Harun wa ya rabba Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma razuqna al-fahma wal hikmata wal aqala bi rahmatika ya arhamar rahimin ya mujibas sa'ilin. Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatika nabiyyina Muhammadun sallallahu alaihi wasallam kama nawartal arda bi nuri syamsika abadan abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin ya mujibas sa'ilin. Alhamdulillah, tanpa terasa kita sudah melewati setengah ya Bu, bulan Rajab, dan insya Allah kita akan menghadapi setengahnya lagi dengan izin Allah, dan mudah-mudahan Allah sampaikan kita di bulan Sya'ban dan menyampaikan di bulan Ramadan insya Allah. Dan semoga Allah memberikan terus keberkahan-keberkahan kepada kita dalam pengertian bahwa Allah memberikan rahmatnya kepada kita setiap kesempatan untuk mengibadahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita telah bahas bagaimana asma-asma Allah ya, itu masuk dalam diri kita dalam rangka untuk mensucikan jiwa kita. Karena hamba-hamba Allah yang mensucikan Allah, maka Allah akan mensucikan jiwanya. Dalam pengertian bahwa siapapun yang tidak memusyrikkan dirinya, mensyarikatkan Allah, menduakan Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan satu rahmatnya, yaitu memberikan kekuatan iman atau kesucian jiwa. Dalam kesempatan kali ini kita akan bahas sedikit tentang surah Az-Zumar, sambungan dari yang kemarin, yaitu pada ayat 70, 71 dan ayat 72. Ini menggambarkan bahwa nanti di yaumil akhir di padang mahsyar, maka manusia akan terbagi menjadi dua golongan. Ada golongan musyrik ya, ada golongan orang-orang yang diselamatkan oleh Allah atau orang-orang muttaqin. Dan kita berharap ketika kita bahas ini kita tergolong kepada orang-orang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hidayah dan petunjuknya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman pada ayat 70, wa asyraqil ardu binuriha rabbiha wa wudi'al kitabu wa ji'a bin nabiyyina wasyuhada wa qudiya bainahum bil haqq wa hum la yuzlamun. Apa kata Allah? Sesungguhnya bumi dan bumi padang mahsyar nanti di yaumil akhir ya. Kita tahu ketika hari berbangkit ada namanya padang mahsyar, ya kan? Di bumi padang mahsyar itu akan menjadi sangat terang menderang dengan cahaya keadilan Tuhan. Jadi jika kita berada dalam kehidupan dunia ini ada terasa kekurang adilan, itu nanti kepastiannya maka Allah akan mengadili apapun yang terasa pada diri kita ini ya Bu ya. Jadi keadilan nanti itu akan sangat terasa di mana? Di padang mahsyarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hari ini sebelum itu datang kita memastikan bahwa tindakan apapun yang kita lakukan semuanya dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan bahwa bumi padang mahsyar menjadi terang benderang dengan keadilan, ya, dengan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan cahaya keadilan Allah dan buku-buku perhitungan perbuatan amalan.
Ya, yaumil mizan, ya, ketika hari buku-buku catatan kita, ya itu dicatat, ya, ada malaikat sebelah kiri kita dan sebelah kanan kita yang mencatat setiap aktivitas yang kita lakukan. Maka buku-buku itu pun akan diberikan kepada masing-masing pelakunya, yaitu kita hamba-hamba Allah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita untuk mendapat catatan dengan tangan kanan kita, bukan dari belakang atau bukan dari tangan kiri kita. Dan nabi-nabi pun menjadi saksi pun dihadirkan, lalu diberlakukanlah keputusan di antara mereka secara adil, sedang mereka tidak dirugikan sedikit pun. Kita telah bahas kemarin tentang surah At-Tahrim ayat 8, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah, ya, memberikan atau menghinakan para nabi dan orang-orang mukmin. Allah tidak menghinakan para nabi dan orang mukmin. Tapi hari ini kita lihat dalam kehidupan dunia ini bahwa sangat banyak orang-orang mukmin yang ditertawakan, ya kan? Sangat banyak orang-orang mukmin di sana kalau orang jujur. Terlalu jujur nanti terbujur, ya. Tapi nanti ketika dia ambil akhir baru terasa, Ibu. Ternyata orang jujur itulah orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dengan timbangan kalbu kita, kalbun yang salim, dengan hati yang diselamatkan oleh Allah, pandangan itu akan terasa pada kita. Ya, apa yang harus kita lakukan. Nah, golongan yang pertama Allah mengatakan apa? Ini golongan kepada orang-orang kafir. Orang-orang kafir mengatakan apa? Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumar. Jadi arti az-zumar itu rombongan. Satu kelompok yang sangat besar sekali. Ya, maka orang-orang kafir itu nanti akan digiring oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka jahanam. Jadi kalau ada di dunia perbuatan-perbuatan salah, maka kita bermohon kepada Allah kita tidak masuk dalam golongan itu. Karena golongan itu nanti bukan sendiri, Bu, banyak, ya. Golongan mukmin juga nanti banyak. Maka kita lihat kemanapun kita berada, kalau kita pergi ke masjid, banyak orang di masjid, ya kan, akan mengikuti. Dan pahala bagi orang yang menarik orang-orang kepada kebaikan, kepada kebajikan, itu jika dia mati maka terhitung seperti 100 mati syahid. Jadi kalau ada misalnya satu sunnah hukum-hukum Allah yang telah terkubur, ya, kemudian dia hidupkan, dia berjihad bersungguh-sungguh menghidupkannya, apakah ta'lim apapun, ya, bagaimana mensyiarkan agama Allah ini, maka dia akan masuk pada golongan yang akan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala seperti seorang syuhada, seperti seorang syahid. Demikian pula keburukan. Apabila keburukan masuk di dalamnya, maka orang itu apabila di akhir kehidupan tidak bertobat kepada Allah, dia akan masuk kepada golongan-golongan yang digiring oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka jahanam dalam jumlah yang sangat besar sekali. Jadi az-zumar itu rombongan yang banyak. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini bahwa wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Maka kami giring orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kami giring orang-orang kufur. Apa kufur itu? Apa kufur itu, Bu? Kufur itu menutup diri dari kebenaran. Ya, menutup diri dari kebenaran. Seluruh kebenaran-kebenaran yang ada, yang telah Allah berikan dalam hujah yang nyata itu Al-Quran, lalu dikirim, diutus Nabi kita Muhammad SAW sebagai pemberi risalah, sebagai pemberi peringatan, tapi tidak diindahkan. Makanya ditanya Allah Subhanahu wa taala pada orang kafir ini, apa dikatakan? Hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza qalu bala walakinna haqqat kalimatul 'adzabi 'alal kafirin. Allah bertanya, emang belum pernah ada nabi yang mengajarkan kamu kepada kebenaran? Kenapa kamu bisa menjadi kafir? Kenapa kamu bisa menjadi kufur? Emang belum ada peringatan-peringatan datang kepada kamu? Maka apabila dia mengatakan bahwa ada yang datang tapi kami tidak mengindahkannya, maka berhati-hatilah kita kepada situasi kalbun yang lalai, ya Bu, ya, kalbun yang lalai. Tingkat tertinggi kufur itu adalah tidak mengimani Allah Subhanahu wa taala. Itu tingkat tertinggi. Makanya kita akan bahas di sini apa yang bisa menggugurkan kufur itu. Yang menggugurkan kufur itu adalah kalimat tauhid, kalimat yang paling tinggi, yaitu kalimat syahadat kita.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu yang paling tinggi. Dalam wirid kita hari-hari, kita telah dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap kali ba'da salat wajib, maka ucapkanlah. Ini untuk kita bahas untuk tidak tergolong kepada orang yang kufur ya. Nah, pertama tadi adalah kita bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu sudah menggugurkan kekufuran. Tapi apabila kita telah menjadi seorang mukmin, apabila kita telah menjadi seorang muslim, maka yang menggugurkan kekafiran kita itu adalah bagaimana kita terus mengiktikadkan dalam lisan dan dalam kalbu kita kalimat-kalimat tauhid di ba'da salat wajib kita. Maka dalam kesempatan kali ini kita akan bahas apa yang diajarkan oleh Ibnu Zubair. Ya, Ibnu Zubair mengatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila di ba'da salat wajibnya, maka di akhir salatnya dia selalu mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah walhul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la haula wala quwwata illa billah wala na'budu illa iyyah. Aku tidak mensyarikatkan engkau ya Allah dengan apapun. Ya, aku tidak mensyarikatkan engkau ya Allah dengan apapun. Maka segala puji bagimu ya Allah, milikmu lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dalam kuasamu lah ya Allah segalanya. Maka kita mengatakan la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada dayaku, tidak ada kekuatanku melainkan dengan kekuatan yang engkau beri ya Allah. Wala na'budu illa iyyah. Aku tidak menyembah kecuali hanya kepada engkau saja ya Allah. Walahul fadlu walahus sana'ul hasan. Maka kita mengatakan bahwa lahun ni'matu, kepadamu lah ya Allah, hanya engkaulah pemberi nikmat. Bahwa nikmat ini semua datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lahun ni'matu walahul fadlu. Ya Allah, seluruh nikmat-nikmat ini datang dari engkau. Seluruh keutamaan-keutamaan yang aku miliki ini juga datang dari engkau. Apapun adapun keutamaan itu semua datang darimu ya Allah. Walahul fadlu walahus sana'ul hasan. Seluruh pujian-pujian juga hanya kembali kepadamu ya Allah. Jadi diri kita tidak berhak untuk dipuji oleh siapapun ibu ya. Pujian pertama itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita mengatakan la ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirin. Apa kita katakan bahwa ya Allah walau karihal kafirun, ya Allah sesungguhnya aku ini menyembah engkau ya Allah dengan penuh ketundukan, dengan penuh kepatuhan ya Allah. Walaupun orang-orang kafir tidak menyukai. Ya, orang-orang kafir tidak menyukai. Jika orang kafir telah menyukai, maka dia bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kan tidak bersujud kepada Allah. Makanya ini menjadi penguat. Disebutkan bahwa Rasulullah setiap pada salatnya, ya di akhir salatnya dia selalu mengatakan ini. Jadi kalau kita udah salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Banyak bacaan-bacaan setelah salat. Tapi ketika kalimat tauhid la ilaha illallah kita ucapkan, itu memastikan kembali ruh kita, kekokohan jiwa-jiwa kita itu dalam segala ujian dan cobaan itu kita bisa melewati dengan baik. Kita ulangi lagi Bu ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la haula wa la quwwata illa billah wa la na'budu illa iyyah lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan la ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Ini menunjukkan bahwa di dalam kehidupan kita ini banyak sekali nanti yang menjadi halangan dan rintangan orang bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah selamatkan kita. Kenapa? Karena kalau kita lihat, ketika seseorang menyembah Allah, maka kita menyembah Allah itu tidak langsung datang harta-harta kita kan Bu? Ada. Seperti hari ini kita datang kemari, ada harta-harta kita datang. Enggak, justru kadang harta kita yang keluar.
Kalaulah bukan karena mengharapkan rahmat Allah, bukanlah mengharapkan yarju yang kemarin, bukanlah mengharapkan rahmat dari Rabbmu, bukanlah karena cinta kepada akhirat, maka itu akan bersifat sementara. Betul enggak? Kalau kita mengimani Allah, menutup aurat-aurat kita ini karena untuk cantik, ketika kita pakai warna A rupanya cantik, ketika B kadang-kadang nggak cantik. Ketika cantik kita pakai, ketika tidak cantik kita lepaskan. Ketika kita bersujud kepada Allah rupanya bertambah rezeki kita, maka kita terus sholat. Tapi ketika berkurang rezeki kita, maka berhenti. Yang gitu ya. Ketika kita bersujud kepada Allah, dagangan kita semakin laku, maka kita semakin senang dalam berinfak. Tapi ketika kita berinfak rupanya belum kembali apa yang kita infakkan. Berhenti mana? Berhenti maka Bu? Berhenti. Maka di sini dikatakan apa? Bahwasanya la na'budu illa iyyah. Aku menyembah hanya kepada Engkau ya Allah. Dan nikmat-nikmat itu datang darimu. Hak Allah lah kapan Allah memberi, hak Allah lah kapan Allah menahannya. Dan jika Allah sedang memberi, kita bersujud kepada Allah. Jika Allah menahan, maka kita pun tetap bersujud kepada Allah. Itulah nanti akan melahirkan orang-orang istiqomah. Jadi ini Bu, ini adalah zikirnya. Tapi nanti amalan dalam kehidupan itu luas sekali. Pujian itu hanya milik Allah. Nah hati-hati kita ya. Yang tertinggi tadi saya katakan orang kafir. Mereka memang tidak percaya sama sekali dengan adanya Allah. Maka fenomena hari ini dikatakan apa? Ada kota yang tak bertuhan. Ya, kota tak bertuhan. Fenomena hari ini ketika kebakaran yang sangat besar terjadi dalam sejarah perjalanan Amerika Serikat di Los Angeles itu, ya. Kalau kita lihat apa? Itu kan baru terjadi satu penghinaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka dia mengatakan bahwa ini adalah kota tak bertuhan. Pujian itu adalah untuk seorang perempuan yang mendapat reward, ya kan? Piala Oscar. Nah, kita lihat setiap penghinaan-penghinaan terjadi jauh sebelumnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan pada yang biasa kita baca yang hari-hari, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa la haula wa la quwwata illa billah. Itu juga menunjukkan bahwa keterkaitan kalbu kita, kehidupan ini, kematian, apapun yang datang, apapun yang Allah tahan, apapun yang Allah berikan, semua dalam takdir keputusan Allah Subhanahu wa taala. Kapan Allah mau memberi? Kapan Allah mau menahan? Kapan Allah mau memberikan kita sehat? Kapan Allah mau memberi sakit dan seterusnya? Itu bahagian dari kudrah dan iradah Allah. Nah ini ternyata jauh-jauh hari Nabi kita menyebutkan setiap ba'da sholat wajibmu ucapkanlah itu. Untuk sebagai apa? Penguat jiwa-jiwa kita. Karena mengibadahi Allah tidak hanya sebatas ketika kita di tempat sujud, di dalam sholat, tapi makna yang lebih luas adalah dalam mengarungi kehidupan dari kita lahir sampai kita kembali kepada Allah. Ketika kita lahir dalam perut ibu kita, semua kita fitrah, kita menerima kebenaran dan kita mengatakan Allahu Rabbi, Allahu Rabbi. Allah adalah Rabbku. Itu fitrah kita, menerima kebenaran. Tapi kadang-kadang dalam perjalanan hidup ketika kesulitan, keadaan apa yang terjadi, maka ini bisa membuat iman seseorang goyah. Yang pertama bukan goyah dulu, ragu. Apa benar? Kenapa aku bersujud kepada Allah kok semakin berkurang hartaku? Maka dikatakan orang-orang yang mengibadahi Allah bukan untuk bertambah banyaknya harta. Tapi bisa jadi orang beribadah kepada Allah juga punya harta. Makanya itu bukan menjadi tujuan pokok. Tujuan pokok kita mengibadahi Allah karena kepastian adanya yaumil akhir. Ingat ya? Ingat sahabat semua. Kepastian kita bersujud kepada Allah adalah karena ada kepastian yaumil akhir. Dan harta-harta kita tidak dibawa mati. Seluruh pembendaharaan dunia itu tidak ada yang dibawa mati.
handphone yang bagus, ya kan? Apalagi baju yang cantik, rumah, segala macam, anak, semua tidak dibawa. Hanya saja apabila nikmat-nikmat yang Allah beri itu lalu kita manfaatkan untuk mengingat kepada akhirat, maka itu tersambung dengan kenikmatan akhirat. Tapi kalau tidak, enggak. Ini yang harus kita pahami. Makanya kemarin kita bahas orang-orang yang bangun pada malam hari bukan hanya untuk terkabul doanya ketika dia bangun malam, tapi untuk apa? Untuk apa, Bu? Bukan hanya untuk terkabul doanya ketika dia malam, tetapi adalah cintanya kepada Allah yang telah memberi kehidupan, yang telah memberikan kebaikan, segala macam kebaikan. Makanya di sini katakan apa? Wala na'budu illa iyyah, wala na'budu illa iyyah. Ya Allah, aku tidak menyembah Engkau, tidak menyembah selain daripada Engkau. Aku hanya menyembah Engkau saja. Aku hanya menyembah Engkau saja. Maka dikatakan apa? Maka dikatakan lahun ni'matu, dan seluruh nikmat-nikmat ini Engkaulah yang memberikan. Makanya sahabat semua, ketika kita mendapat nikmat apapun, mengawali zikir kita tetap alhamdulillah, ya kan? Segala puji milik Allah. Maka di sini dikatakan juga walahul fadlu. Makanya seluruh keutamaan apapun itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita berikhtiar. Kalaulah karena ikhtiar kita kaya, sangat banyak orang berikhtiar nggak kaya. Ya nggak, Bu? Kalaulah kita berikhtiar olahraga untuk kita sehat, ada juga orang olahraga juga sakit. Berarti pemberian hak mutlaknya siapa? Adalah Allah. Makanya pernah kita bahas dulu, Bu. Zikir ini memberi saripati yang luar biasa, bahwa apabila engkau berada di dalam kesulitan-kesulitanmu, maka yakinlah seluruh kesulitan itu akan berakhir. Jika dalam kesulitan engkau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan berakhir. Makanya Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'an. Ketika engkau akan menghadapi satu kepayahan, kesulitan, maka kita bilang sama Allah yang tertinggi, Allahu Rabbi, wahai Allah, Engkaulah Rabbku. Aku tidak mensyarikatkan Engkau dengan apapun, ya Allah. Janganlah sampai ketika kepayahan hidup dunia ini membuat aku lepas mengimani Engkau. La usyriku bihi syai'an. Banyak kan, Bu, dalam kehidupan. Makanya ketika hari ini kita diberi iman oleh Allah, dilahirkan dari ibu yang muslim, maka kita menjadi muslim. Ini anugerah yang paling besar sekali. Maka tidak cukup kita mengatakan alhamdulillah, tapi bagaimana kita syakur ada amal nyata yang kita lakukan. Makanya ketika bulan Rajab datang, berlomba-lomba semua kita mengatakan astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Untuk apa? Bahwa kita yakin bahwa dalam hidup kita banyak sekali salah-salah dan dosa-dosa kita, dan kita berharap dari sisa-sisa waktu yang Allah beri itu semuanya penghapusan dosa. Dari kekeliruan-kekeliruan yang kita buat, itu semua Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pengampunan-pengampunannya kepada kita. Maka dikatakan walahus sanaul hasan, seluruhnya segala pujian-pujian baik itu memang teruntuk untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada manusia. Jadi kita yang sudah muslim ini hati-hati. Kalau kita berbuat, kita ingin dipuji, karena tidak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu, buat. Kalau kita berbuat nih, aku ingin dipuji, pakai jilbab bagus mau dipuji, mau tampil mau dipuji, itu hati-hati sekali. Makanya setelah kufur, setelah kafir, itu di bawahnya ada orang-orang yang namanya riya, takabur, ujub, dan sombong. Maka disitulah untuk mengentaskan itu semua, maka di sini kita lakukan zikir apa? La ilaha illallah mukhlishina lahuddin. Ya Allah, aku menyembah Engkau dengan penuh keikhlasan, ketulusan, kebenaran, bukan dengan kekufuran. Aku melakukan dengan niat karena Engkau, ya Allah, bukan yang lainnya. Maka ini dizikirkan di hari-hari. Maka dikatakan apa? Walau karihal kafirun, walaupun orang-orang kafir tidak menyukai. Nah, jadi kita lihat yang membatalkan kekufuran kita kepada Allah
adalah apabila kita mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Itu harus kita ungkapkan setiap ba'da salat wajib. Ini untuk menguatkan ruh dan kalbu kita ketika kita menghadapi godaan, ujian ketika berada di kehidupan setelah salat. Karena kalau di dalam salat kita nggak kufur kan, Bu? Padang salat nggak kufur ketika Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Pulanglah kita dari masjid, malam dak ya? Ya kan? Malam dak. Apa rasa kita? Iyalah. Kena sikit ya. Ibu rapi sekali, wah ibu pintar sekali, ibu pandai sekali masak, masuk semua, masuk. Nah kalau kita zikirkan ini berulang-ulang, pujian itu milik Allah. Aku pun pandai karena pemberian Allah. Aku bisa karena pemberian Allah. Aku sehat juga pemberian Allah. Tapi kan kamu usaha. Benar, saya usaha. Maka takdir itu milik Allah. Makanya dalam Islam orang mukmin selalu mengatakan qadarullah. Semua dalam keputusan Allah. Tapi kita tidak pernah berhenti berikhtiar. Tapi kita tidak pernah berhenti berusaha. Makanya Ibu, kita bahas sedikit tentang siapa sebenarnya orang-orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah apabila dalam hidupnya dijauhi dari perbuatan-perbuatan jahat, perbuatan-perbuatan buruk. Makanya coba kita kenang, kaji diri kita. Ada nggak perbuatan-perbuatan buruk yang menolak daripada kebenaran yang kita lakukan? Baik yang kita ketahui maupun yang tidak kita ketahui. Karena dalam hukum Islam ini ada yang kita ketahui, ada yang tidak kita ketahui. Banyak juga muslimah-muslimah yang tidak mengetahui bahwa menutup aurat itu adalah bahagian daripada kewajiban. Ya nggak tahu itu wajib. Makanya ketika kita bisa menjauhi bahwa perbuatan-perbuatan buruk itu adalah sesuatu yang menolak daripada keimanan kita, maka serta-merta kita jauhi. Maka beruntunglah, bersyukurlah apabila dalam hidup kita hitung per hari dulu. Dari bangun tidur sampai tidur kembali, dijauhkan dari perbuatan-perbuatan jahat, perbuatan-perbuatan yang menolak kebenaran, baik fisik maupun kalbun kita. Ya, baik fisik yang tampak nyata maupun dari kalbu kita. Makanya ada nanti penyakit fisik, ada penyakit ruh. Penyakit ruh itulah yang tidak tampak, yang sulit sekali untuk bisa hilang kalau kita tidak mempelajari kepada hujah-hujah agama atau masuk ke dalam majelis-majelis ilmu seperti ujub, takabur, ya, putus asa ini. Ketika belajar kita nggak dapat, rasa kita udahlah, kayaknya emang bukan umur saya lagi nih. Ada ya, kita catat hafal, nggak dapat, kayaknya bukan saya lagi, bukan waktunya lagi. Itu adalah putus asa. Janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah. Tidaklah berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang yang kafir. Udah putus asa, nggak dapat harapannya, tapi terhitung kepada kafir. Di bawah kafir, kufur, Bu ya. Nah, jalan untuk ke kafir itu salah satunya asa yang putus. Nggak ada harapan. Ada kalau pergi kita cari rezeki, lagi harapan. Itu nggak boleh dibilang. Jangan kayak pedah ya. Kita hanya bilang la haula wala quwata illa billah. Tapi kalau kita udah sholat tadi, udah kita sebut kan? Orang kita sebut la haula wala quwata illa billah, lagi harapan. Itu bahasa-bahasa itu nggak usah kita sebut. Apakah benar ketika kita tidak sebut kita akan selamat? Wallahu wa'dun haqqun, janji Allah pasti. Nah, keyakinan itulah yang harus masuk di dalam jiwa-jiwa kita. Makanya kita lihat di dalam kehidupan ini, terkadang manusia mengucap aja dia nggak mau. Mengucapnya nggak mau. Coba Bu, ada nggak yang terlewatkan kalau pagi setiap ada sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, khususnya di subuh dan di maghrib, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada nggak yang terlewatkan? Nah, kalau terlewatkan berarti kan kerugian yang besar sama kita, ya kan?
Nah, maka nanti dalam kehidupan ada ciri-ciri orang yang dicintai oleh Allah. Salah satunya selamat dia dari perbuatan-perbuatan jahat yang membawa kepada titik-titik dosa yang dia pun tidak tahu bahwa itu adalah dosa. Kalau orang tidak tahu bahwa itu adalah dosa, bagaimana cara memperbaikinya? Kita mendidik, membesarkan anak, tidak tahu kita salah. Kita tidak tahu itu salah. Bagaimana cara merubahnya? Makanya orang yang mengetahui bahwa itu perbuatan salah, itu tanda dia akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika kita mengetahui salah, maka udah pasti tahu cara jalan keluar. Tapi kalau belum tahu salah, belum tahu cara jalan keluar. Bu ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika dia menempuh jalan salah, maka dia akan mengalami kerugian-kerugian yang sangat besar. Dari situ sadarlah dia. Jadi ingat ibu, dalam hidup ini kadang ada kita diberi ujian, cobaan oleh Allah. Kita menggapai sesuatu, lalu tidak berhasil. Dari tidak berhasil, cepat dia kembali kepada Allah. Kan nggak semua orang sukses kan? Nggak semua ya? Nggak semua sukses. Maka dikatakan apa? Orang yang sukses itu biasanya yang sudah jatuh berkali-kali, maka dia bangkit. Ketika dia bangkit, itu sudah jatuh berkali-kali. Tidak ada orang dalam hidupnya tidak pernah tidak berhasil, tidak ada. Ya kan? Bahkan Nabi kita saja Muhammad sallallahu alaihi wasallam 23 tahun berdakwah. Ya kan? Itu jumlah daripada pengikutnya yang dari awal berapa? Tidak pun sampai 150 orang. Ketika di kota Mekah, ya kan? Jadi dengan sekian lama, udah ujian yang begitu besar, baru Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemenangan-kemenangan. Konon lagi kita manusia biasa. Makanya orang sukses itu orang sudah jatuh berkali-kali, kemudian bangkit, kemudian dia bangkit. Nah mungkin kalau kita ibu-ibu bisa kita lihatlah bagaimana kita misalnya dapat resep makanan, kayaknya gampang tuh, gampang kali itu buatnya. Buatlah kita, nyonyot dah. Nggak jadi. Buat kue lapis saja bu, orang yang sudah legit bagus itu yang sudah dia berulang-ulang kesekian kali. Tapi kita waktu lihat macam mana kita lihat? Kita bilang, macam mana kita bilang? Gampang. Waktu buat nggak sanggup pun orang lihat, bukan makan, lihatnya pun nggak sanggup kita. Ya kan bu? Nah jadi ini sudah teruji sekali. Makanya di dalam kehidupan bahwa ketika orang mengalami kegagalan, lalu dia cepat kembali kepada Allah. Makanya kenapa kita kalau salah langsung astagfirullah. Kalau salah langsung astagfirullah. Astagfirullah. Kan gitu kan? Nah, itu menunjukkan tanda orang dicintai oleh Allah. Tapi kalau salah, enggak ada di astagfirullah. Biasa aja. Jadi kalau terlambat sholat subuh, misalnya kita telat bangun jam berapa? Udah 7:30, baru bangun pagi misalnya. Bangun, biasa aja. Kenapa nggak istighfar? Kan orang tidurnya nggak kena dosa. Orang tidurnya nggak kena dosa kan? Betul nggak bu? Betul. Tapi rasa kita ini, ya Allah astagfirullah, astagfirullah. Ya Allah cukuplah kali ini aku terlambat, ya Allah tidak kali berikutnya. Kan gitu ya? Maka kita bilang astagfirullah. Dan ketika kita angkat takbir, kita menambah-nambah zikir kita. Kenapa? Tebusan atau kafarat. Betul nggak? Tebusan atau kafarat kita. Bukan ketika misalnya sudah jam 7:30, ketika kita bangun, maka assalamualaikum langsung bangun tanpa rasa bersalah. Tapi kalau kita terlambat bangun, lalu ada rasa bersalah, nah ini menunjukkan kita itu dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi juga tidak melakukan pengulangan-pengulangan yang banyak, bukan. Jadi sesekali adalah tertidur, tidak bangun pada malam hari, tidak bersujud kepada Allah sesekali karena kita manusia biasa. Dan itu menunjukkan juga bahwa kita bangun itu dengan izin Allah. Kita bisa bersedekah dengan izin Allah, kita bisa mengaji dengan izin Allah, kita bisa sholat dengan izin Allah. Karena banyak sekali alarm-alarm yang kita buat, tapi kita nggak bangun ya bu. Udah kita buat alarm, tapi masih terlewat. Nah ini menunjukkan jika orang terjadi kegagalan, lalu dia kembali kepada Allah, lalu dia menyadari, maka ini menunjukkan ciri orang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah baru masuk berikutnya apa? Ketika ada seseorang yang dia mendapat rasa bahagia, dapat nikmat-nikmat Allah, rasa bahagia, maka perbuatan bahagianya itu dia kembalikan kepada Allah.
Ini udah predikat tinggi, Bu. Orang-orang yang diberikan misalnya anaknya salih salihah, ya kan? Dia diberikan kesehatan, keafiatan, bisa bersujud. Dia kembalikan semuanya kepada Allah. Ini adalah pemberian Allah. Makanya kalau ada orang datang ke rumah kita, Bu, besar kali rumahnya ya. Alhamdulillah, inilah pemberian Allah. Dia orang bilang, Bu, gede kali rumahnya. Iyalah, saya usaha pagi sore banting tulang. Udah puluhan tahun nih saya buat rumah nih. Nah, itu gak kembali kepada Allah. Itu ciri celaka ya, Bu. Ya, ciri yang dapat celaka. Jadi jika bahagia, maka semua itu kita kembalikan kepada Allah. Makanya orang-orang beriman itu sportif dia. Bu, baik kali anaknya, alhamdulillah, pemberian dari Allah. Mudah kan, Bu? Karena arti alhamdulillah kan segala puji milik Allah, bukan milikku, gitu ya. Walahul fadlu tadi kan, bahwa seluruh keutamaan fadilah yang Allah beri itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan milik kita. Nah, ini untuk kita bilang penjabarannya. Nah, yang berikut adalah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala beri kesempatan kita bertobat. Itu adalah ciri orang yang dicintai oleh Allah. Bu, balik kepada kebakaran yang baru terjadi di Los Angeles itu. Coba kita lihat. Itu kita lihat yang kita bilang tertewas di situ itu kurang lebih sekitar 25-an. Tapi pengungsiannya sampai ribuan. Ini kalau kita pelajari dari etibar hukum agama kita, hukum Islam, ini adalah Allah menampakkan tanda-tanda kekuasaannya. Kalau mau dimatikan kan bisa, tapi kan tidak. Maka dalam hidup ini, Bu, yang paling tersiksa itu adalah melihat salah-salah kita. Dalam hidup ini, yang paling tersiksa itu adalah melihat salah-salah kita. Kalau kita pernah berbuat salah, lalu kita masih diberi waktu oleh Allah melihat salah itu, sedih mana? Kita pernah kaya, lalu setelah itu diambil kekayaannya, rasanya bagaimana? Ya kan? Rasanya bagaimana? Orang pernah ada suami, lalu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dulu kita berbuat baik, itu satu kenikmatan, kita mengenang kebaikannya. Tapi kalau pernah berkelahi bagaimana? Itu mengingatnya lebih sakit dari kelahi itu sendiri. Makanya siksa yang Allah beri kepada manusia-manusia kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah memberikan ujian-ujian. Dari ujian itu sadar nggak? Kembali nggak kepada Allah bahwa ini dalam kuasa Allah. Tapi kalau dia katakan, ini bukan, ini adalah fenomena alam. Dulu kan pernah terjadi pada masa Umar bin Khattab, ketika terjadi gempa bumi, maka Umar keluar, maka dikatakan amar ma'ruf nahi munkar, berinfaklah, bersedekahlah. Ini adalah tanda-tanda teguran dari Allah. Tapi kalau nggak beriman apa? Kalau nggak beriman, apa kita bilang? Berapa skala? Itu ketika setiap kali gempa bumi kita tanya berapa? Kayak gitu kan? Enggak cepat ambil air wudu, enggak cepat bersujud, enggak cepat bertobat astagfirullah atau berzikir, enggak cepat. Ini respon cepat kalbu seseorang. Makanya cara pandang seseorang sesuai dengan mindset atau cara pikir dari ilmu yang ada pada dirinya. Nah, sesuai juga siapa yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan kejadian alam itu enggak ada hubungan sama Allah. Padahal Allah mengatakan lahu mulkus samawati wal ard. Ya kan gitu kan? Lahu mulkus samawati wal ard. Sesungguhnya dari milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Wa ma bainahuma, dan apa di antara keduanya itu milikku. Kalau maupun aku tidak terbitkan matahari hari ini, boleh apa enggak? Boleh. Boleh kan, Bu? Jadi ini perlu kita pahami. Maka dikatakan bahwa ketika hamba Allah diberi ujian, diberi cobaan, lalu dia sadar bahwa itu dalam kuasanya Allah, maka itu ciri orang yang akan mendapat cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya banyak kita lihat orang dari sakit, sembuh sakitnya tambah-tambah taubat kepada Allah. Ya gitu kan? Orang dari kegagalannya tambah-tambah pergi ke masjid, kan Bu? Nah, itu tanda baik yang kita bilang, udah sakit barulah ke masjid. Itu pun baik. Itu pun baik, kan itu tanda baiknya. Tapi kalau udah sakit, kalau udah diberi derita, udah diberi ujian, enggak juga kembali kepada Allah. Nah, inilah Allah yang paling geram ya, orang seperti ini. Ya kan?
Nah, mudah-mudahan kita diselamatkan, seluruh anggota keluarga kita diselamatkan. Makanya kita selalu bilang la haula wala quwata illa billah. Mukhlishina lahuddin. Ya, aku menyembahmu ya Allah dengan penuh ikhlas, ya kebenaran. Walau karihal kafirun, walaupun orang-orang kafir tidak menyukai. Ada Bu namanya paham hedonisme. Apa paham hedonisme? Tidak mengkaitkan apapun, ya kan, melepaskan apapun dengan akhirat. Semuanya adalah karena dunia ini, hukum kausalitas. Orang kalau datang banyak karena usaha dia mendatangkan orang. Jadi bukan karena Allah yang menggerakkan orang datang. Ada. Kalau kita misalnya berhasil dalam satu kepanitiaan, ya, maka dia mengatakan, ibu sukses ya. Alhamdulillah, bukan alhamdulillah, sukses ya. Iya, karena memang kami cermat, memang begini, memang begitu. Jadi tidak ada kaitannya dengan kudrah dan iradah Allah. Padahal kita ini manusia, tangan kita kalau buat keram gini pun harus bergerak. Jari-jari kita nih ya. Makanya kita bahas dulu apa? Ada salat duha untuk bayar pajak kita kepada Allah. 360 sendi-sendi kita ini kita bayar sama Allah. Tapi Allah mengembalikan jadi kepada kita. Seluruh ruku dan sujud kita kembali lagi untuk kita. Nah, bagi kita yang tidak salat duha berarti tiap hari berhutang. Berhutang sama siapa? Berhutang sama Allah. Tapi ketika kita bayar, Allah kembalikan lagi sama kita. Jadi seperti itu. Nah, ini adalah ciri-ciri orang yang akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada masa dukanya, ada masa pahitnya, ada masa bahagianya. Pokoknya senang susah yang datang pada dirinya semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada 4 perkataan yang paling disukai Allah Subhanahu wa taala. Yaitu yang pertama adalah ucapan subhanallah, maha suci engkau ya Allah. Mari kita bahaskan Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Ya, subhana itu adalah subhanallahi ma fis samawati wa ard. Ketika dari mulut seorang mukmin itu selalu mengatakan subhanallah, maha suci engkau ya Allah. Apapun yang kita lihat itu semua adalah cara Allah menampakkan keagungan dan kebesarannya. Yang kedua adalah kita mengatakan alhamdulillah, segala puji bagimu ya Allah. Maka apapun yang kita dapatkan ini bahagian daripada nikmat dari Allah. Yang ketiga adalah kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah. Tidak ada Rabb yang disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti di Ramadan Bu itu kita kencangkan sekali. Kita kencangkan lagi membaca la ilaha illallah. Dan yang terakhir adalah Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, makanya di samping hal ini saya ingin sampaikan juga satu zikir yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena zikir ini ada dari Al-Qur'an, ada dari wirid-wirid yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tersambung dengan yang kita pelajari kemarin tentang Al-Ghaffar, Allah yang Maha Pengampun. Jadi kalau kita ciri orang taubat Bu, kalau ketika pada menjelang datangnya malam, berarti sebelum maghrib lah, maka kita bilang sama Allah, la ilaha illallah al-wahidul qahar. Apa qahar Bu? Qahar itu Allah yang Maha Perkasa. Ya, Allah yang Maha Kuat. Yang kita lihat kemarin itu, dia terbakar dengan sekejapnya saja. Itu Allah Maha Perkasa. Qahar itu, kalau kita bahas tentang kemarin ketika peristiwa tsunami, namanya Dzul Quwwatil Matin ya. Dzul Quwwatil Matin itu kuatnya Allah yang tidak ada satupun yang bisa menghalangi kekuatan Allah. Kalau qahar, Allah menunjukkan keperkasaannya. Siapa yang menentangnya, maka Allah akan tampakkan kekuasaannya. Maka kita nggak boleh sombong. Ya, kita tidak boleh sombong. Allah akan tampakkan kekuasaannya. Kalau kita katakan saya begini karena begini, saya begini karena begini, maka Allah akan tampakkan kekuasaannya. Itu adalah kuasanya Allah. Jadi zikir kita la ilaha illallah al-wahidul, ya, la ilaha illallah al-wahidul qahar. Ya. La ilaha illallah al-wahidul qahar, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma al-azizul ghaffar.
Ya, ya, sambung. Jadi hanya satu kalimat aja. La ilaha illallah al-wahidul qahar. Wahai Allah, tidak ada Rabb selain Engkau. Engkaulah satu-satunya yang maha perkasa, yang tidak bisa melampaui kekuasaan-Mu. Ya, jadi siapa yang menentang, tinggal siap-siap kembali kepada dirinya. Siapa yang ingin mendatangkan neraka, neraka itu datang kepadanya. Ingat ya, siapa yang mau mendatangkan neraka, maka neraka akan. Siapa yang mau mengapikan bumi Allah, maka Allah akan membuat buminya menjadi api. La ilaha illallah al-wahidul qahar. Satu-satunya zat yang sangat perkasa, yang tidak ada satupun bisa menandingi Allah. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Allah lah Rabb. Siapapun yang berada di langit dan di bumi, yang berada di antara keduanya, tidak ada Rabb lain kecuali Rabb itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Al-Azizul Ghaffar. Allah yang aziz, Allah yang maha kokoh, yang maha agung. Al-Ghaffar, Allah yang maha pengampun. Apa kemarin Ghaffar Bu? Allah menutupi dosa-dosa kita kalau kita kembali. Makanya fenomena alam yang terjadi itu untuk menundukkan mata dan hati kita untuk bersujud kepada. Ini Bu, jahiliyah zaman modern. Dulu kapan dulu itu? Pada masa Nabi Ibrahim Khalilullah. Nabi Ibrahim kan mau dibakar, Nabi Ibrahim. Ingat ya Bu? Oh, kita baca sejarah, baca Quran. Nabi Ibrahim itu mau dibakar. Maka dikumpulkanlah seluruh penduduk seantero itu. Maka dikumpulkan masing-masing membawa kayu bakar. Maka Nabi Ibrahim diikat. Yang dalam logika manusia pasti itu akan mati. Itu karena punya perkasa dia. Perkasanya raja. Maka dikumpulkanlah, semua rakyat harus membawa kayu bakar. Semua rakyat harus membawa kayu bakar. Tapi apa yang terjadi? Maka ketika mereka menunggu-nunggu api itu reda, maka dalam api yang sudah reda tadi tinggallah debu yang begitu banyak. Maka nampak gerak-geraknya. Masih hidup kok. Rupanya Nabi Ibrahim menggigil di dalam api. Ini sesuatu yang di luar daripada logika manusia. Ini sudah terjadi dulu, makanya Allah mengulang. Siapa yang berbuat kecongkakan, siapa yang berkesombongan, maka Allah akan mengulang tanda-tanda kebesaran dan keagungannya. Maka ini bukan hal yang baru bagi semua manusia-manusia yang sombong, yang mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata Ibu, doa ini adalah doa Asmaul Husna yang dibaca Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap menjelang datangnya malam. Ya, setelah menjelang datangnya malam. Makanya kita disuruh baca doa pagi sore ya, untuk berlindung kepada Allah, karena doa itu senjata mukmin. Maka seorang yang berdoa, Allah sangat berhak untuk mengijabahnya. Maka Nabi Muhammad SAW apabila akan datang malam, maka dia mengatakan la ilaha illallah al-wahidul qahar. Ya, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma al-azizul ghaffar. Ya, jadi Allah mengatakan, Nabi Muhammad mengatakan bahwa mengajarkan kepada kita tidak ada Rabb selain Engkau ya Allah. Engkaulah satu-satunya Allah yang maha perkasa. Rabbus samawati wal ard, maka milikmulah, Engkaulah Tuhan langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya. Al-azizul ghaffar, Engkaulah zat yang maha aziz. Engkaulah zat yang maha kokoh. Ghaffar, Engkaulah zat yang maha pengampun. Andaikan aku berdosa, ampunilah dosa-dosaku. Jikapun terjadi bencana, rupanya kenalah musibah, maka musibah kita pun kita menjadi syahid. Karena kita sudah mengembalikannya kepada Allah. Tapi kalau kecongkakan yang ada, maka matinya menjadi mati fasik, dalam keadaan berbuat dosa besar. Nah, ini doa yang diajarkan Nabi kita melalui Asmaul Husna, tersambung dengan pelajaran minggu kemarin ya Bu ya, tentang Al-Ghaffar. Nah, kita sambung di ayatnya lagi apa? Apa dikatakan? Hai orang-orang kafir, apakah engkau tidak beriman kepada Allah? Apakah tidak ada nabi yang datang kepadamu? Ada, tapi aku melewatinya saja. Aku tidak mendengarkannya. Nah, lalu Allah Subhanahu wa taala Bu mengatakan apa di sini?
qila dukhulu abwaaba jahannam khalidina fiha, maka masuklah engkau ke dalam pintu-pintu neraka jahanam. Fabi'sa mathwal mutakabbirin, bagi siapa? Nah, ini kalau yang tadi ini masih ada kesempatan nih bertobat. Tapi kalau yang ini, apa kata Allah? Kalau engkau tidak bertobat dari tanda-tanda kebesaran Allah yang telah Allah tampakkan, maka masuklah engkau pintu-pintu neraka aku buka seluas-luasnya. Masuklah engkau kepada siapa? Mutakabbirin, orang yang membangga-banggakan, orang yang tidak kembali kepada Allah. Mutakabbir itu merasa diri besar, merasa diri itu bisa mengatasi, merasa diri itu sangat kuat. Itu mutakabbir. Tapi kuatnya untuk melawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita berlindung kepada Allah dari sifat-sifat mutakabbir, kesombongan untuk menolak kebenaran. Nah, masuk golongan kedua, Ibu. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Maka nanti di sebelah sana ada segerombolan manusia. Ya kan, kalau sekarang komunitas sama ya. Oh, kita di dunia kan ada komunitas ini, partai-partai ya. Nah, nanti dibagi itu wasiqal ladzina taqaw, maka nanti ada rombongan orang-orang bertakwa kepada Rabb-nya. Siapa Bu kemarin yang bertakwa? Masih ingat? Orang yang selalu dirinya diawasi oleh Allah dalam setiap gerak langkahnya. Kita sadar, kita lakukan ini, maka kita dapat ini. Karena Allah memperhatikan kita. Maka kehati-hatian kita dalam gerak lisan kita, dalam gerak kalbu kita, dalam gerak fikir kita, kita selalu merasa diawasi oleh Allah. Maka andai pun kita melakukan salah, cepat-cepat kembali kepada Allah, cepat-cepat bertobat, sadar diri. Maka dikatakan wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara, maka dibukakanlah pintu-pintu surga. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Maka dikatakan dibukakanlah bagi mereka semua pintu-pintu surga itu. Nah, ketika semua pintu-pintu di surga itu dibuka, maka dikata masuklah engkau. Maka dikatakan oleh Allah, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Masuklah engkau karena sabarmu dulu bersujud-sujud kepada Allah. Saya katakan Ibu, menghadapi bulan suci Ramadan, karena kita sudah Rajab, ini sudah 15, sudah lewat 15, seperti tinggal 15 lagi. Ya kan, nggak sampai 15 lagi. Setelah itu masuk Sya'ban. Maka untuk ketundukan kalbu kita terus belajar. Salah satunya adalah kita fokus kepada Al-Quranul Karim. Maka insya Allah dengan izin Allah kita sudah rencanakan, semoga al-insan bitakdir, wallahu bitakdir ya. Kita merencanakan, Allah menakdirkan. Semoga rencana kita itulah takdir kita nanti. Kita mendatangkan guru Ustaz Hamzah untuk 1 bulan penuh di Balai Rumo Aceh ini. Makanya saya mohon kepada Ibu untuk nanti mendaftarkan diri kepada Ibu Reni untuk mencatat siapa yang ingin ikut tadarusan untuk hari pertama sampai dengan hari ke-29. Dari jam 8 sampai dengan jam 10 ya. Kita tadarus ini untuk mengkaji dan membaca Al-Quran yang dipimpin langsung nanti oleh Ustaz Hamzah. Dan pada malam harinya insya Allah kita akan ada tarawih di sini. Ya, tarawih di sini, dan di sini juga ada laki-laki, juga ada perempuan. Karena ustadznya, kalau dulu kemarin kan memang perempuan saja. Nah, kenapa? Kita ingin berdayakan. Kita ingin berdayakan bahwa kita suci Al-Quran ini, yang kita qiraat, nanti kita tilawah, nanti kita tadabur, kita tadarus. Artinya pemahaman yang disampaikan Allah dalam ayat-ayat Al-Quran itu akan masuk dalam fikir kita, akan masuk dalam alam bawah sadar kita, maka akan menjadi bahagian dari kebiasaan yang kita lakukan hari-hari. Menjadi pembiasaan. Nah, sebab itu nanti silakan mendaftarkan diri kepada Ibu Reni di grup juga, agar kita bisa kondisikan nanti insya Allah berapa jumlah kita dari hari pertama sampai dengan hari ke-29. Nah, mudah-mudahan ini menjadi satu amal saleh untuk kita semua. Jadi amal yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk la'allakum tattaqun, untuk takwa. Karena memang di bulan Ramadan fokusnya memang Al-Qur'anul Karim. Di bulan Ramadan fokus kita memang Al-Qur'anul Karim dan shalah, as-shalah. Ya kan? As-shalah.
Bagaimana sholat kita itu, sholat yang wajib, yang pokok, dan ditambah dengan sholat sunnahnya. Dan sholat sunnah yang hanya ada di bulan Ramadan adalah tarawih. Dan apabila kita diimami oleh seorang yang sangat fasih, seorang hafiz, dan beliau adalah seorang hafiz, insya Allah dengan izin Allah, dengan niat yang lurus, makanya ini insya Allah menjadi satu kebaikan untuk kita semua. Nah ibu sekalian, jadi yang kita bahas tentang ayat ini adalah bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan kepada kita bahwa di yaumil akhir nanti di padang mahsyar dua golongan orang-orang kufur dibukakan seluas-luasnya neraka jahanam baginya, tapi bagi orang-orang bertakwa dibuka seluas-luasnya pintu surga. Dan kita berharap ketika bahas ini kita tergolonglah orang-orang yang masuk dalam buka pintu yang seluas-luasnya kepada pintu surga itu, bukan pintu neraka jahanam. Bagaimana untuk masuk ke dalam pintu surga yang seluas-luasnya? Masuk dalam gerombolan itu. Makanya apabila kita melihat orang yang taat, warkai ma'arrakin, kalau kita tengok di sini rame-rame orang, datanglah kita kemari. Jangan apa itu, ada apa di situ? Tapi lihat aja dari jauh. Ya Bu ya, kalau kita lihat orang bersujud, ada apa di situ? Kenapa? Ketika kita masuk di dalamnya, syafaat itu pun kita dapat. Terlebih lagi nanti kita di Ramadan. Bahkan di dalam sholat berjamaah itu, apabila ada satu orang kesalihannya melampaui, kita katakan melebih, itu akan merembet ke kita Ibu. Makanya kenapa kita lihat kaum muslimin ya, ketika Ramadan tiba, itu jika diberi waktu, diberi rezeki oleh Allah, seluas-luasnya kalau boleh datang ke Masjidil Haram. Karena di Masjidil Haram itu akan diimami oleh orang-orang yang betul-betul mendekatkan diri kepada Allah dengan kefasihan, dengan ilmunya, dengan ketawaduannya, dan orang-orang pilihan. Lalu datang dari seluruh antara negeri. Otomatis orang datang sana orang yang bersungguh-sungguh. Masuklah kita dalam jamaah itu, maka vibrasinya masuk. Ya kan? Masuk ke dalam diri kita. Makanya dalam salat berjamaah semakin banyak jumlah jamaah, insya Allah semakin baik. Jadi ibu sekalian, saya tidak mengharapkan setiap malam ibu bisa hadir di sini, tapi kalau boleh nanti ambil waktu-waktunya, ya mana yang bisa hadir untuk apa? Untuk kebersamaan dalam ilmu. Karena sebelum nanti sholat tarawih juga kita akan adakan tausiah, ya, yaitu diberikan langsung juga oleh Ustaz Hamzah dan Ustaz yang lain juga. Dan kemudian sebelum nanti berbuka puasa kita ada online. Jadi ibu sambil masak, nanti udah selesai masak kita akan ada online kajian menjelang buka puasa. Jadi kita paginya berada di sini, kalau sorenya kan nggak mungkin ya, sorenya nggak mungkin, maka sorenya ibu buka HP masing-masing lihat, ya kan, lihat masing-masing. Dan ini akan kita atur dengan sedemikian rupa. Semoga Allah memberkahi ini, dan ini adalah bahagian untuk takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada kesempatan ini menjadi satu kebaikan. Karena apa? Bulan Rajab ini bulan pembersihan. Semua kurafat-kurafat, ya, semua yang mengganjal dalam jiwa kita ini, semua rasa ragu, semua rasa-rasa pesimis-pesimis itu harus dihilangkan. Yang masuk dalam jiwa kita, ruh kita ini harus bersih. Bahwa apabila kita berkehendak kebaikan, Allah akan membantu sepenuhnya. Makanya nanti apabila sudah mau datang hilal, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Itu masuk juga tuh. Ya, Allahumma ahillah. Ya Allah, apabila telah nampak hilal nanti, Allahumma alaina. Ya Allah, apabila telah Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Itu masuk itu. Apabila nanti Allah telah datang nampaknya hilal. Hilal itu kapan Bu? Apabila malam ini misalnya sudah dikatakan oleh pemerintah kita masuk Ramadan. Nah itu udah Allahumma ahillahu, telah nampak hilal. Ya Allah, berilah keamanan pada diriku, aman negeri kita. Enggak angin kencang, ya kan Bu? Enggak panas sekali, enggak segala macam. Itu membuat kita nyaman untuk mengibadahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti di-share ya kawan-kawan doa-doa ini, doa-doa yang sangat sahih ini. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman. Ya Allah, berilah keamanan pada diriku. Berilah keimanan, jangan aman saja, saking amannya tidur. Mengadak di balainya, mengadak, cok bantai ya, tidur gitu.
Kan ada kan begitu ya, enak sekali. Atau misalnya imamnya bacaannya bagus sekali, mengadai imam, gitu kan. Ya Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman. Rasa aman, ibu aman, ya kan, aman diri kita, aman lahir kita, aman batin kita. Ya rezeki kita dirumpah ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ditumpahkan ya kepada kita berkah-berkahnya, sehingga untuk berinfak untuk segala macam itu aman. Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, jika Engkau berikan rezeki kepadaku, aku akan mengalirkan untuk ketakwaan ya Allah, bukan untuk yang lain-lain. Jika Engkau berikan aku kesehatan, kesehatanku pun untuk ketakwaan kepadamu ya Allah. Jika Engkau berikan aku kesempatan, kesempatan ini pun untuk mengibadahimu ya Allah. Jadi seperti itu. Nah kemudian apa? Iman, diberikan iman oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada semangat untuk mengibadahi bulan-bulan suci ini. Mengibadahi untuk semangat sebelum sampai ke bulan suci, pembuka-pembukanya sekarang ini. Nanti akan mengikut dia, akan mengikut. Ya kan? Rabbi wa rabbukallah. Ya Allah, Tuhan engkau, Tuhanku kata Rasulullah, dan Tuhanmu itu nggak ada lain, adalah Allah. Jadi wassalamati wal Islam itu adalah berikanlah keselamatan dan keislaman ya Allah. Dengan datangnya Ramadan, selamatlah diriku. Berikanlah keislaman kepada diriku, tunduk, patuh, menyerah diri kepadamu ya Allah. Maka nanti Bu yang diilhamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada orang-orang bertakwa, dia benci kepada salah-salah dirinya. Bukan orang, dia benci. Kalau kita misalnya orang yang selalu terlambat bangun salat subuh, kita benci keadaan, kita nggak mau lagi kayak gitu. Hari ini ada taraweh, besok enggak, kita benci keadaan itu. Kita mau setiap waktu kita tepat waktu, tepat waktu. Kita benci pada keburukan kita. Ya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Coba kita balikkan umur kita masih muda dulu. Kita suka enggak kalau misalnya setiap malam kita baca Quran atau datang ke taklim? Masih ingat kita, masih muda-muda kita, umur 17. Enggak payah orang bilang ke kita yang buruk-buruk dulu, kita nggak suka perbuatan itu dan kita tidak mau mengulanginya lagi. Nah kalau ada Ramadan kita dulu sore-sore mungkin ngabuburit yang sia-sia waktu kita udah tancapkan, aku pokoknya sore Ramadan nanti ini nggak akan buat lagi kayak begitu. Kita janji sama kawan, kemana sore ini kita? Nengok sunset yuk, nggak usah. Ya kan? Sore-sore Bu menjelang buka puasa pakai bedak kita nih, buka Quran. Atau tausiah yang tadi, makanya kita sekarang kita masukkan Ibu, tidak mungkin sore hari Ibu datang kemari karena kita menghadapi buka puasa. Sekarang zaman udah canggih, udah bisa kita live, ya kan? Jadi kita seperti bersama karena kita udah bertemu. Maka sore hari nanti Ibu jam 6, ya jam 6 kita akan buka nanti mungkin jam 6 kurang 15, ya kan? Maka Ibu setelah masak, setelah dihidangkan bukaannya, kita akan live. Apa yang perlu kita lakukan menjelang buka puasa? Doa-doa apa yang harus kita panjatkan kepada Allah? Atau kita doa bersama di situ? Bisa Ibu? Setuju Ibu? Ya kan? Untuk apa? Karena kalau kita sendiri bisa saja, tapi kalau kita bersama lebih sempurna. Saling menguatkan. Kita akan saling menguatkan. Dan kita akan buat bahwa bagaimana gaya hidup kita ini, gaya hidup yang bisa menambah ketakwaan. Nanti jadi trendy. Ya kan? Jadi tren, jadi keren ya. Kenapa? Kita menjadi hidup kita bernilai kalau bermanfaat untuk akhirat. Tapi kalau tidak ada manfaat ke akhirat, kita merasa memang tidak bernilai. Kumpul-kumpul kita gitu juga. Kalau tidak menambah kedekatan kita kepada Allah, tidak menambah kebaikan kita, tidak menambah keteguhan hati kita, Anda usahlah berkawan. Tidak apa-apa. Karena nanti Bu, itu syaitan laknatullah. Itu ketika di dunia dia merayu kita. Waktu di padang mahsyar, waktu dalam neraka, tengoklah setan di situ. Hei, kenapa? Gara-gara kamulah ini manusia masuk ke neraka. Dia bilang, aku berlepas diri, aku hanya mengajak saja. Jadi dia tidak bertanggung jawab. Ya kan? Setan laknatullah itu tidak bertanggung jawab. Dia berlepas diri, aku hanya mengajak saja. Kalau kamu mau silakan, kamu nggak mau kan nggak ada yang benjol kita. Ada di antara kita kalau bilang mencuri, lalu kita tidak mencuri, ya kan? Ketika tidak mencuri benjol di sini enggak kan? Dia hanya merayu saja, ya, tidak bisa mengeksekusi. Eksekusi itu baliknya ke iman. Kita berbuat atau tidak berbuat. Makanya nanti lihat di bulan Ramadan
itu setan sudah dibelenggu semua. Jadi jangan salahkan setan. Jadi ketika nanti di bulan Ramadan manusia melakukan perbuatan dosa, itu nggak ada lagi salah setan. Jangan salahkan lagi setan. Karena manusia berbuat dosa itu dua. Pertama karena godaan setan, yang kedua karena nafsu. Maka nafsu inilah yang harus kita kerengkeng, harus kita kendali. Tapi nggak boleh dimatikan. Karena kalau nafsu sudah dimatikan, itu nggak mau buka puasa. Kamu makan lagi dia, aku mau puasa ya. Nah gitu kan, makanya puasa itu ada batas waktu, ya kan? Nah jadi kalau kita lihat, apabila manusia di bulan Ramadan melakukan salah, maka itu bukan lagi salah setan, tapi ada dalam kendali nafsunya yang tidak terkendali. Makanya disinilah kita dari bulan Rajab ini, bahkan kalau Rasulullah 6 bulan sebelumnya udah mengumpulkan para sahabat untuk duduk bersama mengkaji apa yang bisa membuat ruh kita bernas, apa yang membuat ruh kita bersih. Karena ruh kita ini tuh kalau udah bersih, dia akan mudah untuk masuk kebaikan seperti magnet, masuk. Tapi kalau ruhnya masih kotor, dia menolak. Makanya orang-orang kufur kepada Allah ketika diajak kepada kebaikan, dia tidak mau kepada kebaikan itu. Salah satu sebabnya kenapa? Dalam dadanya ruhnya itu masih kotor, masih keruh. Ketika diberikan yang baik-baik, dia akan menolak. Tetapi ketika seorang ruhnya telah bersih, apa yang terjadi? Dia akan minta terus. Makanya nanti orang-orang beriman, insya Allah, mudah-mudahan kita digolongkan Allah kepada orang beriman. Maka kita berdoa kepada Allah, ya Allah, enaknya lah Ramadan ya, suka kali. Nah gitu. Kenapa suka? Bisa mengaji lebih ini ya, bisa qiyamul lail, bisa salat tarawih, bisa bersama-sama teman untuk kita belajar lagi, tadarus lagi dan seterusnya. Dan rasa kalbu kita tuh gembira ketika beramal. Dan rasa gembira, rasa rindu, rasa gembira dalam beramal itu ibu anugerah Allah yang kita bahas tadi, ciri orang yang dicintai oleh Allah. Bahagianya datang, dia pun tahu bahwa bahagia Allah masukkan dalam kalbunya, itu anugerah dari Allah. Bahagia yang ada dalam dada kita ini, itu anugerah dari Allah. Karena kalau tidak anugerah dari Allah, dia susah Ramadan. Nanti musim panas atau musim dingin ya kalau Ramadan. Kalau musim panas macam mana ya kita puasa gitu. Nah, makanya kita mohon tadi kan, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Ya, kita mohon kepada Allah. Ini kita mohon, minta sama Allah. Ya Allah, apabila hilal datang ini, aku mohon kepada, berilah keamanan ya Allah kepada negeri kami, berilah keimanan kepadaku, berilah keselamatan dan keislaman ya Allah. Maka kata Rasulullah, Tuhanku dan Tuhanmu itulah Allah. Maka Allah memuliakan umat Nabi Muhammad dengan mendatangkan bulan suci Ramadan. Marilah kita panen besar-besaran ya di bulan suci yang mulia ini. Ya, mudah-mudahan kita semua yang di Balai Rumah Aceh, kalau saya lihat di grup itu udah ada 200 lebih. Nah, kalau masing-masing kita berkontribusi untuk terus hadir bersama, mengikat diri di sini, insya Allah dengan izin Allah, program-program kita insya Allah bisa jalan. Ya Bu, program kita bisa jalan untuk apa? Untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita padakan sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.